kisah-kisah yang tidak ada di dalam Quran itu kok bisa sejarahnya muncul di tafsir Jalalain, di tafsir Tabari, di tafsir Ibnu Katsir. Dari mana? Sampai tahu bahwa cerita tentang Ilyas, cerita tentang Elisa, dari mana taunya? Kok sampai tahu bahwa istrinya bahwa ada keluarga Yohanes Pembaptis, Yahya, yang namanya Asba atau Elizabeth. Padahal di Quran nggak ada kata Elizabeth. Kok sampai muncul nama Elizabeth dari mana coba? Ya dari Bible, dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab? Tapi kalau itu sudah dikutip oleh Ibnu Katsir, orang tidak lagi membahas Ibnu Katsir dapatnya dari mana. Coba lihat di tafsir-tafsir di umum, ini ada di tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang judulnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, juz sekian, halaman sekian. Terus dapatnya dari mana Tabari? Loh, kenapa sumber yang dikutip Tabari kok ditolak, dituduh palsu? Padahal dia ngutip dari yang palsu tadi, ngutip dari yang dituduh palsu tadi. Saya ngomong tapi sambil nada guyon. Nah begitu juga bagi saya, Mormon itu tidak ada. Untuk apa Mormon itu? Meskipun itu ada pendeta, bukan pendeta, pejuang hak asasi dari Mormon, Thor siapa namanya itu ada. Bukunya tebal segini. Dia pejuang hak asasi. Ketawa-ketawa itu saya ngomong. Mormon, saya tidak percaya kalau Joseph Smith adalah nabi. Tetapi siapa yang bisa menolak keyakinan orang bahwa Joseph Smith adalah nabi? Saya nggak punya hak. Yang punya hak adalah Tuhan. Nah Tuhan aja mengizinkan, kok saya menolak? Biarkanlah lalang itu tumbuh sampai bersama gandum sampai waktu menuai, saya bilang gitu. Pada awal-awal pertama, banyak orang-orang Kristen yang disewa oleh tentara pemerintah Islam. Sebagai apa? Administrator, penerjemah, tabib, dokter istana. Nah, orang-orang ini pintarnya pemimpin Islam sejak masa Harun Ar-Rasyid. Bergerubak-gerubak manuskrip didatangkan dari India, Persia, Yunani, isinya matematika, geometri, geografi, fisika, kimia, semua diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ada ambil alih teknologi ke dalam bahasa Arab, dan kemudian siapa yang menerjemahkan? Orang-orang Kristen. Sampai pada masa dinasti Abbasiyah, zamannya Khalifah Al-Ma'mun, penerjemah kekuatan itu ada di tangan orang-orang Kristen Syria Timur. Di Baghdad dibentuk yang namanya Baitul Hikmah, ketuanya Hunain bin Isra, seorang anggota gereja Syria Timur. Itulah yang menerjemahkan karya-karya sastra termasuk teologi. Saat itu yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah belum muncul sampai dinasti Abbasiyah. Karena apa? Islam hanya punya kekuatan militer. Kalau dia mengatakan Allah itu memiliki sifat-sifat, itulah yang harus kita imani. Titik. Tidak pernah bertanya bagaimana hubungan sifat Allah dengan wujudnya, dengan zatnya. Tidak pernah. Baru itu dirumuskan ketika muncul gerakan Mu'tazilah. Karena pengaruh kuatnya filsafat Yunani, baru muncul Imam Asy'ari yang mengatakan asifatul laisatil dzat walahiyya ghairuha. Sifat Allah itu tidak sama dengan zatnya, tapi juga tidak beda dengan zatnya. Bagaimana itu? Bila kaifala tasbih. Kita hanya bisa menyembahnya, mempercayainya, jangan bertanya bagaimana.